Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas soal UTBK untuk 2021 untuk subtes TPS yang pengetahuan kuantitatif ya. Oke, dari nomor 1 dulu. Nah, nilai K yang memenuhi persamaan. Oke, ini matriks ya. Oke, jadi ada persamaan, ini dihasil dikaliin dulu. Nanti kalau udah dikurang 3351 hasilnya 3022 gitu ya. Nah, dalam matriks itu kalau kalian pindah kanan pindah kiri itu no problem selama tambah kurang. Tapi tidak ada kali bagi ya. Nah, jadi di sini kita bisa bikin persamaan matriksnya itu setara dengan 0K 12 3121 sama dengan 3022 ditambah 3351. Oke, berarti ini nanti kan sama dengan berapa nih? 3 tambah 3 kan 6 ya. Kemudian 0 tambah 3, 3. 2 tambah 5, 7. 2 tambah 1, 3. Nah, kemudian ini karena berhubung kita mau nyari nilai K-nya saja gitu ya. So, di sini kita perlu variabel yang ada di berarti K ini ada di baris 1 dan kolom 2 gitu ya. Baris 1 aja ya, baris 1 karena di sini. Ini kan baris 1. Nah, kalian mau kali dengan kolom 1 juga boleh gitu ya. Sehingga kalian kalau misalkan ini kan berarti 0 dikali 3 ditambah K dikali 2 gitu ya. Nah, sehingga kita udah ketemu nih. Jadi sebenarnya yang lain nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak wajib ya. Nah, karena nanti kita tahu bahwa kalau misalkan ini nilai K-nya itu pasti memenuhi gitu ya di sebelah kanannya, terkecuali kalau emang salah soal gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa apa namanya? 0 dikali 3 tambah 2 dikali K sama dengan 6. Berarti 2K sama dengan 6. So, K-nya adalah 6 per 2. Berarti K-nya sama dengan 3. Ya udah, jawabannya adalah C. Nah, ini akan sama ketika kalian pakai yang baris 1 kolom 2. That means yang mana? Baris 1 kolom 2 itu yang ini baris 1, ini kolom 2 gitu ya. Berarti tinggal 0 dikali 1, 0 dikali 1 ditambah K dikali 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa apa namanya? 0 kali 1 tambah 1 kali K sama dengan 3 ya kan. Karena kan ini sama dengan yang di bagian sini. Namanya kesamaan matriks ya. Nah, K sama dengan 3. Tuh sama ternyata. Oke, berarti ternyata pernyataan untuk matriks ini bernilai benar dan soalnya emang benar ya. Tidak ada tipe sama sekali. Karena biasanya kadang-kadang mungkin entah tipe apa kayak gimana, nanti antara dua ini jawabannya K-nya nggak sesuai kadang-kadang. Ada yang K-nya di sini 1, di sini 2. Nah, nggak sesuai kadang-kadang. Ada yang kayak gitu ya. Oke, ini juga kita cek lagi. Untuk 7, bener nggak sih kalau ini dikali yang bagian sini itu 7 ya kan? Oke, berarti 3 1 kali 3 ditambah 2 kali 2, 3 tambah 4 7. Oke, betul. Kemudian ini baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2. Oke, berarti 1 kali 1 tambah 2 kali 1. Ternyata betul juga ya. Kalau dikali 1 tambah 1 kali 1 kan 1 tambah 2 hasilnya 3. Oke. So, jawaban finalnya adalah yang C ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah kiri pindah kanan, secara aljabar gitu ya kurang lebih, untuk matriks tambah kurang saja. Tapi kalau kali bagi ya kali atau bagi dengan matriks misalkan di sini kita nggak tahu matriksnya apa. Terus mau ini dipindah jadi dibagi nggak boleh ya. Itu nanti ada caranya sendiri ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut nomor 2. Seseorang berencana atau merencanakan membeli minyak goreng secara langsung atau secara langsung, kalau nggak langsung atau online ya. Antara dua pilihan itu katanya ada tersedia dua kemasan. Yang pertama adalah yang per 2 liter,
sama yang per 5 liter. Dengan harganya masing-masing beda-beda, tapi kalau misalkan online sudah termasuk ongkir itu harganya pun juga ada sendiri ya. Kalian bisa lihat di tabel. Total biaya minimal yang dibutuhkan untuk pembelian 10 liter minyak goreng. Nah, di sini di sini kita nggak bisa mix. Maksudnya nggak bisa mix gimana? Kita nggak bisa beli yang 2 liter sekian, yang 5 liter sekian. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin, misalkan kita beli yang kemasan 5 liter 1 biji, itu udah 5 liter, sisa 5 liter lagi. Tapi kita punya sisa 2 liter, cuman 2 liter doang. Emang bisa 2 liter jadi 5 liter? Nggak bisa ya. Karena ini udah perkemasan ya, bukan hitungannya kita mau bikin jadi 1 liter, nggak bisa. Nah, atau begitu juga kalau kita mau beli yang 2, kita butuh 5. Atau kita butuh, misalkan kita butuh 1 atau 2 aja, itu bukan kelipatan 5. So nggak bisa di mix ya. Jadi kalau mau beli yang 5 liter ya 5 liter sekalian, atau yang 2 liter 2 liter sekalian. Jadi nggak bisa di mix. So di sini berarti ada beberapa skenario yang terjadi gitu ya. Beberapa skenario yang terjadi. Yang pertama adalah ketika kita beli langsung, langsung ada 2. Yang pertama, kalau misalkan beli 2 liter, yang 2 liter. Oke, berarti 2 liter kita butuh ada 5 ya, 5 kemasan. Oke, berarti kemasan 2 liter kita belinya 5 gitu ya. Kemasan 2 liter ya. Oke, kemasan, kalau nanti kalian kerjain nggak wajib tulis seperti ini juga nggak apa-apa ya. Ini harus ada di dalam pikiran aja, cuman saya tulis aja untuk memperjelas. Kita belinya 5 karena kan kita butuh adalah 10 liter minyak goreng gitu ya. Nah, berarti ini biayanya. Oke, biayanya adalah biaya belinya iya sama biaya perjalanan ya kalau langsung. Jadi biayanya adalah biaya total langsung aja ya. Biaya totalnya adalah beli minyaknya 5 dengan harga harga satuannya yang 2 liter itu adalah 30.000. Berarti 5 dikali 30.000 gitu ya. 5 dikali 30.000 ditambah dengan ongkos perjalanannya ya. Jadi intinya mau beli yang berapa itu perjalanannya 40.000 totalnya. Oke, berarti biaya totalnya untuk untuk yang langsung tapi yang 2 liter itu adalah 150.000 tambah 40.000 ya. Berarti biaya totalnya sama dengan 190.000. Oke, apakah ini paling minimum apa biaya paling minimal? Belum tentu. So kita cek lagi untuk kalau kita beli yang kemasannya yang 5 liter. Kemasan 5 liter berarti kita butuhnya 2 doang ya. Berarti biaya totalnya sama dengan 2 dikali 70.000. 2 dikali 70.000 ditambah dengan 40.000. Nah, harusnya sih lebih murah ya. Harusnya lebih murah. Karena apa? Kalau misalkan kita bikin ini 2,5 kalinya 75.000, tapi ternyata 70.000. Oke, berarti ini kan 140.000 ditambah 40.000. So, 180.000. Apakah masih minimum? Belum tentu. Ingat, ada kondisi kedua. Yang apa? Online ya. Belinya online sekarang. Kalau belinya online udah plus ongkir ya. Jadi kita nggak usah peduli sama biaya totalnya, cuma 1 doang. Sekarang untuk kemasan 2 liter. Untuk kemasan 2 liter ya kita butuh 5. So berarti biaya totalnya, that means ya tinggal 5 dikali 40.000. Berarti biaya totalnya sama dengan 200.000. Nah, ternyata kalau kita bandingin berarti ini udah fix bukan jawabannya ya. Yang A ini udah fix bukan jawabannya, yang ini juga bukan jawabannya karena ada yang lebih kecil ya, 180. Orang ada 180 sama 190 nggak mungkin dong 200 itu paling minimum. Begitu juga untuk 190, ada 180 nggak mungkin dong yang 190 minimum.
Oke, kemudian untuk kemasan 5 liter. Berarti kita belinya 2 ya. Oke. Berarti biaya totalnya sama dengan 2 dikali 85.000. Oke. Berarti biaya totalnya sama dengan 170.000. So, dapat kita katakan bahwa ternyata untuk membeli dengan biaya minimum untuk beli 10 liter minyak goreng itu kita belinya mendingan online aja. Ya, mendingan beli online terus abis itu belinya yang kemasan 5 liter 2 biji. Itu udah 170.000. Dibandingkan sama kalau kita beli langsung ya 180.000 ya 2 liter, beda 10.000. Cuman ya namanya kalau nanti di realnya kayak gimana itu kan depends on the person ya, tergantung orangnya. Ada yang orang mungkin karena pengen lagi butuh cepat ya 10.000 ya nggak ada masalah, ada yang kayak gitu. Tapi ada yang mau santai aja ya 170.000 lumayan, 10.000 kan bisa dipakai buat yang lain gitu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah D. Jadi ini jawabannya, ini soalnya soal logik aja ya, nggak ada cara khusus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, ternyata bentuk pertanyaannya itu yang model ini ya, 1, 2, 3 benar, itu yang A ya. Ini udah kalau misalkan kalian harusnya wajib tahu ya. Jadi ini udah normal ya. Ini udah pilihan yang normal. Karena dari dulu tuh sebelum PTN tahun lalu juga sama kurang lebih, kalau misalkan 1, 2, 3 benar itu A, 1, 3 benar itu B, dan semua benar itu E. Oke, dari sini diketahui bahwa faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan antara bilangan asli ya. Oke, jadi kalian harus mesti notes bilangan asli. Oke, bilangan asli itu tidak pernah negatif, ya kan? Terus bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau dari 0 itu bilangan cacah ya. Oke, kemudian katanya ini jadi yang bilangan asli itu yang ABC aja ya. Nah, katanya punya faktor, katanya bilangan asli ABC ini atau bilangan ABC ini punya faktor terbesar dari masing-masing 2 ya. Nah, tapi ya sama aja lah, ibaratkan kalau misalkan ini 1, ini 1, yang A sama C 1 ya, berarti kesimpulannya faktor persekutuan mereka bertiga ya paling gede 1 gitu ya. Nah, kemudian dikasih tahu ada 2 persamaan saja. Yang pertama adalah A dikali B kurang 1 sama dengan 24. Kemudian yang kedua adalah 2A dikurang C sama dengan 5. But dikasih batasan apa? A-nya harus lebih kecil daripada 6. Oke, ini logik aja. Dari persamaan 1 aja kita sebenarnya bisa nyari A sama B-nya. Ya. Kenapa kok bisa nyari? Karena kalau kita ini kan ini A dikali B kurang 1 sama dengan 24. Sedangkan di sini berarti cuma tinggal kita cari aja nih, berapa kali berapa hasilnya 24, yang penting memenuhi syarat ini. Ya. Oke. Berarti kita cari dulu faktor 24. 24 itu berapa? 1 kali 24, kemudian 2 kali 12, 3 kali 8, terus 4 kali 6. Oke. Kira-kira mana sih yang masuk akal? Nah, ingat ya, A di sini sama A di sini kalau kita masukin harus berarti B-nya ini bilangan asli, yang bawah juga C-nya harusnya bilangan asli. Jadi nggak boleh negatif. Nah, maksudnya apa? Contoh, misal kita coba yang bagian yang pertama nih. Kita pilih yang 1 sama 24 dulu. Oke. Kalau ini masih mungkin aja ya, masih bisa terjadi, yaitu adalah 1 dikali 24. Berarti 24 itu berapa dikurang 1? Ya 25 dikurang 1 gitu ya. Sama dengan 24. Karena jadi 1 dikali 24 kan jadi jawabannya. Nah, berarti yang pertama masuk nih. Nah, yang kedua sayangnya tidak.
Kenapa? Karena kalau 2 dikali 1 dikurang dengan C sama dengan 5, berarti 2 dikurang C sama dengan 5, maka C-nya pasti otomatis negatif, ya. Nah, min C sama dengan 5 dikurang 2, berarti min C sama dengan 3, C-nya sama dengan min 3. So, enggak mungkin, ya. So, untuk yang pertama, untuk yang ini salah. So, kita buang dari list dulu. Nah, sekarang kalau untuk 2 dikali 12, ini pun juga tidak mungkin. Kenapa? Kalau kalian cek di sini, 2 dikali 2. Ya, 2 dikali 2 dikurang C sama dengan 5. 4 dikurang C sama dengan 5. Impossible, ya. C-nya tidak akan pernah C-nya itu tidak akan pernah negatif, tidak akan pernah positif kalau 2 kali A-nya ini enggak lebih dari 5. Ya kan? Karena kan kita tahu bahwa supaya hasilnya ini misalkan positif, misalkan 8 dikurang berapa hasilnya 5? 3. Nah, ini boleh nih, gitu. Atau misalkan 25 dikurang berapa hasilnya 5? 20. Oh, masih mungkin. Tapi kalau misalkan sampai yang di 2A ini lebih kecil daripada 5, so udah gagal. Nah, sekarang berarti ini gagal ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa supaya C positif, maka 2A harus lebih besar daripada 5. Seperti itu ya. Oke. Berarti A-nya adalah lebih besar daripada 5/2. Nah, lebih kecil daripada 6 dan lebih besar daripada 5/2. Yang bisa memenuhi cuma ada 2. Yang ini nih, ya. Yang masih masuk akal tuh yang ini aja nih. 3 sama 3. Pasangan yang ini aja ya. Nah, tapi apakah semua bisa kita pakai? Oke, let's check. Yang ini mah jangan diragukan lagi ya. Karena selama B-nya kurang 1, selama B-nya di sini kita juga punya syarat. Berarti supaya B-nya bernilai positif, maka B kurang 1 harus lebih besar daripada 0. Atau B-nya lebih besar daripada 1. Karena kalau misalkan B-nya positif, kalau misalkan A-nya positif, maka ini harus positif dong, ya kan? Nah, makanya lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1. Kalau enggak, ya hasilnya negatif. Oke, berarti B-nya lebih besar daripada 1 nih. Nah, berarti kalau misalkan kita cek, ternyata masih make sense ya kalau misalkan kita bikin. Misalkan ini yang pertama, kalau 3 dikali 8 ya, berarti sama dengan 24. Berarti ini B-nya adalah 9. Yang kemudian yang kedua adalah 4 dikali 6 sama dengan 24, berarti B-nya adalah 7. Tapi apakah dua-duanya bisa dipakai? Tentu tidak. Kenapa? Yang ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Kalian perhatikan, faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Sedangkan kalau kita bikin 3 dan 9 untuk faktornya, itu nggak bakal mungkin 1. Karena apa? 3 ini bisa sama 3 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Jadi FPB-nya ini adalah ya 3. Gitu ya. Jadi FPB-nya 3. So nggak mungkin dong, berarti salah dong ya. Maka yang ini udah gugur. Berarti dapat kita katakan bahwa yang kita akan pakai adalah ya yang 4 dan 6 saja. Ini salah ya. Oke, berarti kita lanjutkan untuk mencari nilai C-nya. Berarti 2A, 2 dikali 4 dikurang C sama dengan 5, berarti 8 dikurang C sama dengan 5, berarti C-nya ya sama dengan 3 kan? Karena 8 dikurang 3 hasilnya 5. Nah, di sini pernyataannya harus kita cek dulu. Hasil kali ketiga bilangan adalah 84. Oke, coba. Tadi kita berarti dapat kita simpulkan dulu ya. A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 7, dan C-nya adalah 3. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek nih A4 sama 3, pasti faktor gedenya juga paling gede 1 karena sama-sama bisa bagi 1. Oke. Berarti untuk yang pertama kalau dikali hasilnya benar nggak sih kalau 84 kalau dikali? Oke, yang pertama 4 kali 7 kali 3 hasilnya 84. Betul ya? Karena
21 kali 4 84. Oke, berarti yang pertama benar. So, ya tinggal antara A atau B aja ya. Karena kalau misalkan sampai A sama E, karena nggak bakal mungkin D sama C karena nggak ada angka satunya. Oke, kemudian yang kedua, selisih dua bilangan terbesar. Selisih itu adalah paling besar dikurang paling kecil ya. 7 dikurang 3 ya, sama dengan 4. Oh, ternyata salah nih. Oke, berarti 2 dan 4 salah nih. Dan nggak bakal mungkin jawabannya ini ataupun ini. So, udah. Jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Dan ini juga dibuktikan kalau untuk yang ketiga, katanya selisih bilangan terbesar dan terkecil. Kok nggak baca sih? Selisih dua bilangan terbesar ya. Selisih dua bilangan terbesar tuh berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. So, ya ini masih mungkin. Yang B sudah tidak mungkin, berarti tinggal antara A sama E kan. Kalau kayak gini kalian mau ngecek yang nomor 4 juga boleh. 4 ternyata bilangan terkecil adalah 5, salah. Bilangan terkecilnya adalah 3. So, nggak bakal mungkin 1, 2, 3 dan 4 alias semua benar. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, yang ketiga bisa kita buktikan adalah terbesar dan terkecil. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oh, ternyata betul nih. Nah, 1, 2, dan 3 benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Jadi kalau misalkan kalian mau nggak ngecek semuanya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak wajib ngecek semua. Tapi kalau misalkan kalian bisa cek semua dalam waktu singkat ya nggak apa-apa. Itu lebih bagus untuk lebih meyakinkan aja. Takutnya mungkin ada tipe soal apa segala macam kan kita nggak tahu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 8, 13, 18 merupakan barisan aritmatika ya, make sense ya. Karena apa? Mempunyai beda ya sebesar 5 secara stabil ya. Ini adalah plus 5, ini pun plus 5. Nah, di sini katanya ngecek pernyataan nih ya. Katanya suku 10 lebih kecil daripada 55. Oke, berarti suku 10. Berarti ingat ya rumus UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B anip. So, berarti kalau U10 sama dengan A-nya adalah 8 tambah N kurang 1 berarti 10 kurang 1 dikalikan dengan B-nya adalah 5. So, berarti U10-nya sama dengan 8 tambah 9 kali 5, 45. Berarti U10-nya adalah 53. Oke, berarti ternyata benar nggak kalau misalkan suku 10 lebih kecil daripada 55? Oke, betul ya. Nah, mau berapapun value-nya yang penting lebih kecil daripada 55. Yang nggak boleh tuh kalau misalkan di sini pas 55 ya salah. Oke, atau juga boleh seperti ini kalau kalian mau ngecek ya. 8, 13 ini adalah suku pertama gitu ya. Nah, untuk yang pertama yang pernyataan pertama ini kalian boleh ngecek seperti ini juga. Ditanya adalah ini kan U3. Ini adalah 18. Ditanya adalah U10. So, kalian boleh seperti ini. Ini tambah 5, ini tambah 1. Ya, artinya that means ini kan dikali 5 ya. Dikali 5. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini loncatnya 9. Ya, plus 9. Maka ya kalau misalkan dikali 5, ya berarti berapa? Iya. Plus 45. Seperti itu. Jadi plus 45, so jawabannya 53 untuk U10 ya. Ini dikalikan dengan 5. Oke, sekarang yang kedua dicek katanya kalau misalkan jadi berarti kemungkinan besar jawabannya antara A, B, dan E ya. Gak mungkin D atau C lagi. So berarti kemungkinan besar nih 2 dan 4 salah nih ya. Kemungkinan besar 2 dan 4 salah mungkin bisa jadi ya. Oke. Tapi kalau 2 dan 4 benar ya jawabannya yang E kan. Nah, kita cek dulu untuk nomor 2. Jumlah suku ke-3 dan suku ke-7 itu lebih besar daripada suku ke-10. Nah, suku ke-10-nya udah ketemu nih 53. Lebih besar daripada U3-nya adalah 18. Nah, tambah berapa U7-nya? Ya, cari dulu dong berarti. Berarti U7-nya sama dengan 8 ditambah 7 kurang 1 dikali B-nya 5. Berarti U7 sama dengan 8 tambah 6 kali 5 adalah 30. U7 adalah 38. So, kita masukkan 38 ke sini. Ya udah, coba
18 tambah 38 ini berapa sih? 56. Lebih besar daripada 53. So, is it right? Yeah, that's good. Nah, betul ya ternyata kalau misalkan kita hitung. Nah, coba saya pastikan lagi aja ya. Oke, 18 tambah 38. Ya, 56 itu lebih besar daripada 53. Ya dah, berarti nomor 2 betul. 3 tidak ada. Nah, 1 betul, 2 betul, fix 3 betul ya. Karena tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat. Oke, kalau kalian perhatikan sebenarnya kan kalau untuk nomor 3 ini kalian bisa ceknya secara manual aja. Jadi berdasarkan pola gitu ya. 8, 13, 18, 23 ya. 23, terus kemudian 28. Nah, kalau kalian lanjutkan ini plus 5 plus 5. Ini bisa saya jamin maka tidak akan ketemu sama sekali yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat. Kenapa? Kalau misalkan kita balik ke bilangan kuadrat, satu kuadrat itu 1 ya. Jadi belakangnya 1 nih. Even tuh mau depannya ada berapapun pasti belakangnya kan 1 kan. Kemudian bla 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 2 kuadrat itu pasti bla blanya belakangnya 4. Nggak ada ya. Karena di sini angkanya 8, 3 sama 8 doang. Kemudian yang ketiga. Ketiga ini kalau pangkat 2 hasilnya pasti belakangnya 9. Kemudian lanjut lagi 4 kuadrat, belakangnya pasti 6 ya. Kemudian ini 5 kuadrat, belakangnya hasilnya 5. Ada nggak ini 1, 4, 9, 6 atau 5? Nggak ada. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, belakangnya kan 6 nih. Akan pengulangan ya, terjadi redundan gitu ya, jadi pengulangan. Ini adalah 7 kuadrat, belakangnya 9 gitu kan, balik lagi ke atas. Ini 8 kuadrat, ini hasil belakangnya 4. Ini 9 kuadrat, belakangnya 1. Terus 0 kuadrat ya, belakangnya pasti 0. So, gak ada ternyata yang belakangnya mendekatkan yang belakangnya ini. So, pasti dapat dikatakan tidak ada suku merupakan kuadrat suatu bilangan bulat. Oke. Karena belakangnya 8 sama 3 ya, makanya nggak ada. Terdapat 4 suku yang berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Oke. Di sini kan belakangnya kalau nggak angka 8, angka 3 kan. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan dulu, katanya terdapat 4 suku berturutan ya, yang untuknya urut yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Ya nggak tahu suku apakah setelahnya atau berapa lagi, kita nggak tahu. So di sini kita ngeceknya ya tinggal kita cek aja. 8 tambah 13 tambah 18 tambah 23. Ini nanti hasilnya ada 3 atau 8-nya enggak? Oke, 8 tambah 13 itu 21, tambah 18 itu 39, tambah 23 ya hasilnya 62. Nah, ternyata belakangnya ini 62 nih. Apakah mungkin dengan pola seperti yang di atas ini nomor 3 akan menghasilkan pola yang belakangnya angka 2? Tentu tidak mungkin. So, yang 4 salah. Ya. Jadi ternyata lagi-lagi 1, 2 dan 3 benar. Jawabannya yang A, ya. Jadi kalian harus perhatikan aja polanya ya untuk menjawab yang pernyataan 3 dan 4. Oke? Set. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Jika X adalah himpunan pekerjaan yang dinotasikan adalah maka notasi X menuju Y ya. Diartikan pekerjaan Y hanya dapat dilakukan secara langsung jika salah satu pekerjaan X sudah diselesaikan. Nah, berarti kalau berarti kan kalau salah satu berarti kemungkinan besar kalau emang ada lebih dari 1 ya. Nah, tapi kalau cuma 1 ya mau nggak mau ya itu. Nah, katanya di sini ditanya urutan penyelesaian pekerjaan akan dapat melakukan pekerjaan P6. Oke, di sini katanya sebelum mulai ini bisa langsung pekerjaan 1, pekerjaan 2. Kemudian P1 sama P2 ini adalah kalau dilanjutin jadi P3. Nah, tapi katanya kan kalau salah satu aja ya udah.
Berarti kalau habis P1 langsung bisa P3 boleh, atau P2 langsung P3 boleh. Nah, kemudian P3 jadi P4, kemudian P2 jadi P5. Nah, ketika P4 sama P5 baru bisa P6. Tapi salah satu ya, jangan lupa. So, agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan P6, maka yang mungkin let's check ya. Jadi ini cuma tinggal ngecek yang benar apa salah doang berdasarkan gambar alur yang di atas. Jadi alurnya tuh disediakan seperti ini. Oke. Jadi kalau mau dibikin alur juga nggak apa-apa. Misalkan ada P1, ada P2, kemudian salah satunya bisa jadi P3. Berarti bisa jadi satu gitu ya. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian P3 ini lanjut lagi P4. Kemudian katanya P2 ini bisa langsung ke P5 katanya. Ya, jadi bisa kita langsung kasih garis. Nah, soalnya kalau katanya P5 itu habis P2 kan. Terus kemudian katanya habis P4 dan P5. Oke, berarti di sini P4 dan P5 ini adalah sesuatu yang independen, sesuatu yang beda. Kemudian katanya ketika P4 sama P5 ini salah satu selesai, boleh langsung ke P6. Oke, jadi kurang lebih alurnya tuh seperti ini ya. Oke, berarti alur yang bekerja P6. P6 kita cek dulu, belakangnya bisa P4, bisa P5. Oke, ini benar. Nah, P5 itu belakangnya cuma P2. So, kalau P5 belakangnya selain P2 itu fix salah ya. Oke, berarti ini salah nih. Ya. Kenapa? Karena P5 itu belakangnya P2. So, yang benar adalah yang kedua. 3-nya salah. Oke, kalau udah 2 benar, 3 salah, otomatis ini nggak mungkin terjadi jawabannya benar. So, satu ini pasti fix salah juga. Jadi tinggal jawabannya adalah yang C, 2 dan 4. Nah, ini juga kita buktikan. Kalau kalian perhatikan, P4 ini syarat sebelumnya adalah P1, P3 ya, bukan P1. So, di sini salah di sini. Kalau misalkan yang keempat, ya harusnya bener seperti yang keempat nih. Sebelum P4 ya harus kerjakan P3 dulu. Baru sebelum P3 kerjakan P1 atau P2 dulu gitu. Jadi kalau kalian mau bikin P2, P3, P4, P6 juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Cuman kalau misalkan P2 lanjut lagi P3 kayak agak sedikit ambigu dengan untuk pernyataan yang P2 jadi P5 gitu. Tapi nggak ada masalah sih ya. Jadi kalau yang tadi boleh, nggak apa-apa. P2, P3, P4, P6. Karena berdasarkan ini kan kita punya diagram alur tersendiri ya. Punya diagram alur seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6.